Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Tidak lupa kita curahkan juga kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para umatnya, pada sahabatnya dan para keluarganya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bahagianya orang ikhlas. Tahukah kita, ikhlas adalah amalia hati yang dimana tingkatannya itu sangat tinggi. Ikhlas juga termasuk kepada amalia zohir bahasa. Ikhlas adalah ketika kita melakukan suatu kebaikan di mana kita tidak mengingatnya atau mengungkitnya. Disitulah arti ikhlas yang sebenarnya. Paling berbahagia adalah orang yang ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana tidak dia akan berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui amalannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalannya. Karena dia juga menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia jikalau dia dikenal oleh seorang pejabat atau misalnya seperti bupati, presiden atau yang lainnya. Lantas bagaimana jika kita dikenal oleh Rabbul Alamin yang telah menciptakan seluruh alam, yang hanya mengucapkan kun fayakun. Ikhlas terletak pada niat hati. Luar biasa sekali pentingnya niat ini, karena niat adalah pengikat amal. Orang-orang yang tidak pernah memperhatikan niat yang ada di dalam hatinya, siap-siaplah untuk membuang waktu, tenaga, dan harta dengan tiada arti. Keikhlasan seseorang benar-benar menjadi amal penting dan akan membuat hidup ini sangat mudah, indah, dan jauh lebih bermakna. Seperti yang dikatakan Imam Ali, bahwa orang yang ikhlas adalah orang yang memusatkan pikirannya agar setiap amalannya diterima oleh Allah. Seseorang pembaca yang tulus tidak perlu merekayasa kata-kata agar penuh pesona, tapi ia akan mengupayakan setiap kata yang diucapkan benar-benar indah. Seorang pembaca yang tulus tidak perlu merekayasa kata-kata agar penuh pesona, tapi ia akan mengupayakan setiap kata yang diucapkan benar-benar yang disukai oleh Allah. Bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, selebihnya terserah Allah. Kalau ikhlas, walaupun sedang kata-kata kita, Allah lah yang menghujamkannya kepada qalbi. Apapun yang dilakukan, kalau konsentrasi kita hanya kepada Allah, itulah arti sebenarnya ikhlas. Tidaknya suatu amal tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang yang akan diberi balasan menurut niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan diberi balasan hijrahnya karena taat kepada Allah dan Rasul. Ada hadis riwayat Bukhari Muslim yang mengatakan, dan barang siapa yang berhijrah kepada karena menginginkan keuntungan dunia yang akan didapatnya atau karena menginginkan wanita, dia akan mengawininya, maka hijrahnya itu akan diberi balasan menurut niatnya dan berhijrah itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada beberapa keutamaan ikhlas, di antaranya yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala mendorong kebaikan. Ada beberapa keutamaan ikhlas, di antaranya yang pertama itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala mendorong kebaikan. Ketika tujuan kita hanyalah kepada Allah, maka kita akan terus berbuat baik dan terus berbuat baik, karena kita tidak memerlukan tanggapan dari orang lain, melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan ikhlas Allah Subhanahu wa taala bantu menjaga lisan. Artinya, insya Allah ketika melakukan sebuah perbuatan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua ucapan kita atau terhindar dari kata-kata tidak berguna, kata-kata batil, dan kata-kata bualan. Yang ketiga, dengan ikhlas Allah Subhanahu wa taala bantu kuatkan agama kita. Artinya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala akan membantu semua hambanya yang selalu menegakkan Islam, dan kita akan terhindar dari fitnah dan pengaruh keyakinan lainnya, atau artinya tidak goyah dengan keyakinan selain Islam seperti Kristen, Buddha, Hindu, dan lainnya. Yang keempat, dengan ikhlas Allah Subhanahu wa taala jaga akhlak kita. Di sini artinya adalah Allah akan menjaga kita untuk selalu menjaga kita agar kita tercegah dari perkara yang akan membuat merusak akhlak kita. Yang kelima, dengan ikhlas Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari noda hati. Artinya adalah ketika kita berniat baik menjaga hati dari buruknya sikap kita, maka Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari noda hati.
hati. Dari sini kita tahu bahwa ketika kita berniat untuk menjaga hati dari buruknya perangai kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dan menjaga hati kita agar dijauhkan dan kuat melawan berbagai penyakit hati seperti syirik, dengki dan lain hal. Yang keenam adalah dengan ikhlas kita terjaga dari hawa nafsu dan dosa. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho bila diri kita terjebak akan nafsu setan dan buruknya perbuatan yang bisa menimbulkan dosa. Itulah 6 perkara hikmah dari buahnya ikhlas. Buah apa yang didapat dari seseorang hamba yang ikhlas itu? Seseorang hamba yang ikhlas akan merasakan ketentraman jiwa, ketenangan hati. Kenapa tidak? Karena ia tidak diperbudak oleh hawa nafsu dan perbuatan dosa. Buah apa yang didapat dari seorang hamba yang ikhlas itu? Seorang hamba yang ikhlas akan merasakan ketentraman jiwa, ketenangan batin. Kenapa tidak? Karena ia tidak diperbudak oleh penantian untuk mendapatkan pujian, penghargaan, dan imbalan. Kita tahu bahwa penantian adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Begitu pula menunggu diberi pujian juga menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Lebih getir lagi kalau yang kita lakukan ternyata tidak dipuji, pasti kita akan kecewa. Tapi bagi seorang hamba yang ikhlas, ia tidak akan pernah mengharapkan apapun dari siapapun, karena kenikmatan baginya bukan dari mendapatkan, tapi dari apa yang bisa dipersembahkan. Jadi kalau saudara mengapel lantai dan di dalam hati mengharap pujian, tidak usah heran jikalau nanti yang datang justru malah dicibiran. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.